kilometre from the surface, beyond the reach of the sun. A giant black void, larger than all the rest of the world's habitats combined. There's life here, but not as we know it. The wreckage of OceanGate's Titan sub, its tail cone lying nearly 3,800 metres down on the Atlantic sea floor. It was taking passengers to the Titanic when it imploded, killing all 5 people on board. Almost 65 years ago, 14 airmen went out on a practice bomb run. They set out from Fort Lauderdale toward the Bahamas, heading straight to the Bermuda Triangle. The squadron never returned. Under the Sea. Di lautan yang tenang dan yang tak terlihat, di balik gelombang yang seperti memanggil, lautan terdalam sebuah pusat misteri yang tak pernah terungkap. Adakah kembali kebetulan atau sebuah keteraturan tak terduga? Mungkin kita hanya menyaksikan awal dari suatu kejadian yang lebih besar, lebih gelap, yang mengubah segalanya. Inilah Hilang Jejak dan saya Devina Berta. Cuman di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tidak terlihat. Palung Mariana. Pernah nggak sih kalian berpikir tentang kedalaman laut? Kedalaman yang sangat dalam. Sampai tempat di mana cahaya matahari sudah tidak terlihat. Di mana tekanan airnya begitu kuat sampai bisa menghancurkan apapun yang mencoba turun terlalu jauh. Kita sering dengar nih tentang gunung, hutan, atau padang pasir yang luas. Tapi pernah nggak sih kepikiran tentang dunia bawah laut yang luas dan misterius itu? Tempat yang sebagian besar dari kita bahkan belum pernah lihat secara langsung. Kita tahu bahwa lebih dari 70% bumi kita tertutup oleh lautan. Itu adalah sebagian besar planet ini. Namun, tahu nggak sih, kalau lebih dari 80% dari lautan itu belum pernah dijelajahi oleh manusia? Kita udah menjelajahi lebih banyak tentang ruang angkasa daripada dasar laut kita. Itu gila kan? Padahal, laut dalam adalah tempat yang sangat dekat dengan kita. Namun, masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Kedalaman laut yang paling terkenal, yang mungkin kamu udah sering dengar, adalah Palung Mariana. Tempat yang terletak di Samudra Pasifik di sebelah timur Filipina. Nah, palung ini adalah tempat terdalam di lautan dengan kedalaman sekitar 11.000 meter atau lebih dari 10 km di bawah permukaan laut. Bayangin aja jika kita membandingkannya dengan Gunung Everest yang tingginya sekitar 8.848 meter. Maka Palung Mariana itu lebih dalam sekitar 2 kali lipat dari ketinggian Gunung Everest. Bahkan, kalau memasukkan Gunung Everest ke dalam Palung Mariana, masih ada sisa kedalaman hingga 2 km lebih. Itu cukup menggambarkan betapa dalamnya tempat itu, bukan? Namun, meskipun Palung Mariana adalah tempat yang sangat dalam, sebenarnya ada banyak tempat lain di lautan yang hampir tidak
terjamah. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana dunia ini di bawah sana dengan makhluk-makhluk asing yang mungkin hidup di kedalaman yang lebih dari 10.000 meter. Di kedalaman seperti itu, tekanan air bisa mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Suhu bisa sangat rendah dan kegelapan yang mutlak. Namun, ada lebih dari itu. Banyak teori yang beredar menyebutkan kalau bukan hanya makhluk-makhluk aneh yang tersembunyi di kedalaman samudra ini. Ada yang berpendapat bahwa ada struktur buatan, bahkan mungkin ada jejak-jejak peradaban kuno yang telah hilang tersembunyi di dasar lautan. Ada satu teori yang kontroversial adalah bahwa kedalaman lautan menyembunyikan reruntuhan kota-kota bawah laut yang dibangun oleh peradaban yang lebih maju dari kita. Peradaban Atlantis yang hilang sering muncul dalam diskusi tentang lautan terdalam. Nah, beberapa orang percaya bahwa Atlantis sebenarnya bukan hanya sebuah legenda, tapi sebuah peradaban kuno yang tenggelam ke dasar lautan. What's inside? Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah melakukan ekspedisi untuk menyelidiki dasar lautan ini. Salah satu penemuan paling menakjubkan datang pada tahun 1960 ketika dua penjelajah Jacques Piccard dan Don Walsh, mereka berhasil mencapai Challenger Deep. Ini merupakan titik terdalam di Palung Mariana. Mereka berada di kedalaman hampir 11 km dalam kapal selam Bathyscaphe, Trieste. Namun, meskipun manusia telah sampai di sana, masih banyak yang merasa ada sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah sana. Sesuatu yang lebih dari sekedar lingkungan ekstrim. Tahun demi tahun, ekspedisi semakin canggih. Di tahun 2012 nih, ada seorang sutradara terkenal yang bernama James Cameron yang menjadi salah satu orang yang berhasil menyelam ke dasar Palung Mariana. Ia menggunakan kapal selam khusus yang dirancang untuk bertahan dalam tekanan luar biasa. Ia berhasil mencapai dasar palung tersebut dalam perjalanan solonya. Tetapi, walau Cameron membawa pulang gambar dan sampel dari kedalaman yang sangat gelap itu, sesungguhnya masih banyak misteri yang belum terungkap. Cameron hanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam di dasar palung. Dan bahkan setelah ekspedisi tersebut, ilmuwan masih merasa bahwa ada begitu banyak yang tidak diketahui. Dan selama ekspedisi, Cameron menemukan berbagai makhluk aneh yang tampaknya tak terpengaruh oleh kondisi ekstrim di kedalaman laut. Beberapa di antaranya adalah ubur-ubur bercahaya, ikan transparan, dan bahkan makhluk yang tampaknya bisa bertahan hidup dengan cara yang tidak dipahami. Tapi, ada satu penemuan yang mengguncang dunia perikanan, yaitu snailfish, merupakan spesies yang ditemukan di kedalaman lebih dari 7.000 meter. Ikan ini ternyata bisa bertahan hidup di kedalaman yang penuh dengan tekanan luar biasa dan suhu yang sangat dingin. Sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil bagi kebanyakan bentuk kehidupan. Begitu banyak yang belum kita ketahui dan mungkin saja kita takkan pernah tahu. Tetapi satu hal yang pasti, lautan terdalam menyimpan rahasia yang lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. The Bermuda Triangle. Sekarang coba kita beralih ke segitiga Bermuda.
Nah, ini adalah tempat yang terletak di lautan antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Ya, bentuknya yang mirip dengan segitiga, makanya dinamai segitiga Bermuda. Kalau Palung Mariana adalah tempat terdalam di lautan, segitiga Bermuda lebih dikenal dengan misteri hilangnya kapal dan pesawat secara tiba-tiba dan tanpa jejak. Namun di dalam wilayah yang terbatas ini, banyak kejadian aneh dan tidak dapat dijelaskan. Sejak zaman dulu, banyak orang yang melaporkan insiden pesawat atau kapal hilang di daerah ini. Salah satu yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. 5 pesawat militer Amerika yang menghilang tanpa jejak. World War II airplanes doing a 3-hour exercise over Grand Bahama Island, flying out and Setelah itu bahkan pesawat pencarian yang dikirim mencari mereka pun hilang juga. Banyak teori konspirasi yang bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa wilayah ini adalah gerbang menuju dunia lain atau bahkan sebuah zona waktu yang terdistorsi. Tapi ada juga yang berteori bahwa di dasar laut segitiga Bermuda terdapat reruntuhan peradaban kuno yang memiliki teknologi yang sangat maju lebih dari apa yang kita miliki sekarang. Jadi, kenapa segitiga Bermuda sangat terkenal? Banyak orang percaya bahwa ada sesuatu yang aneh di daerah ini. Ada yang mengatakan itu disebabkan oleh fenomena alam, seperti arus laut yang kuat, medan magnet yang mengganggu sistem navigasi, atau bahkan gas metana yang tiba-tiba muncul dari dasar laut dan mengubah kepadatan laut dan mengubah kepadatan air. Jadi, meskipun Palung Mariana dan segitiga Bermuda sama-sama menyimpan misteri besar, Palung Mariana adalah tempat terdalam yang menakjubkan dan penuh dengan kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Sementara segitiga Bermuda lebih dikenal dengan keanehan yang terjadi di permukaan laut, tempat di mana kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Apakah kita siap untuk menghadapi kebenaran yang ada di sana? Misteri lautan di Indonesia hilang tanpa jejak? Nah, sekarang kalau kita ngomongin misteri lautan, gak akan ada habisnya dan emang gak cuma Palung Mariana atau segitiga Bermuda yang menyimpan teka-teki besar. Karena di Indonesia sendiri, banyak kasus hilangnya kapal atau pesawat di perairan yang hingga kini belum terpecahkan. Salah satu yang cukup dikenal adalah segitiga Masalembo. Merupakan wilayah laut di antara Pulau Bawean, Majene, dan Kepulauan Masalembo yang sering dijuluki sebagai segitiga Bermudanya Indonesia. Banyak laporan tentang kapal dan pesawat yang hilang secara misterius di daerah ini. Beberapa peristiwa besar di segitiga Masalembo diantaranya di tahun 1981 tenggelamnya KM Tampo Mas II yang menewaskan lebih dari 500 penumpang. Di tahun 2007 hilangnya pesawat Adam Air penerbangan 574 di Laut Makassar, di mana pesawat tersebut jatuh secara misterius dan hanya sebagian puing yang ditemukan. Di tahun 2015, tenggelamnya kapal motor Rafael II di perairan Bali, yang hingga kini penyebab pastinya belum sepenuhnya terungkap. Banyak teori yang berkembang, mulai dari medan magnet bumi yang memengaruhi navigasi, hingga kemungkinan adanya anomali bawah laut. Nah, yang menyebabkan gangguan gravitasi dan perubahan arus laut. Tapi hingga kini jawabannya masih menjadi misteri. So, gimana menurut kalian? Di kedalaman lautan yang tak terjamah, mungkin ada rahasia yang lebih tua
dari peradaban kita. Segitiga Bermuda juga hanyalah sebagian kecil dari teka-teki yang tak pernah terungkap.